Ladangku yang sangat indah, ladangku, oh ladangku, aku mencintai ladangku, ladangku sangat indah, oh ladangku. Kisah orang tua dan para monyet pencuri buah-buahan. Diceritakan, ada sepasang suami istri lanjut usia yang memelihara sekelompok monyet yang selalu mereka suruh untuk memetik buah-buahan. Setiap pagi, pasangan tersebut selalu mengumpulkan monyet-monyetnya di depan rumah. Kawan-kawan, apa kalian sudah bangun? Gawat, pasangan itu sudah bangun. Ayo kawan, kita bergegas. Ayo. Padahal kita belum tidur. Tapi sekarang udah pagi saja. Aku sangat capek. Hei, keluarlah dari kandang kalian. Monyet-monyet menyedihkan. Kalau tidak, akan kupukul kalian. Ayo cepat kita pergi kawan. Atau kita bisa dipukul. Ayo kita pergi. Ayo cepat. Ayo kita pergi. Pulang sana ke nenekmu. Dasar monyet-monyet malas. Ayo cepat keluar, kalian benar-benar ingin dipukul ya? Pasangan tersebut sudah menyiapkan tongkat untuk memukul monyet yang tidak patuh pada perintahnya. Juga mereka memberikan tugas kepada monyet yang tertua untuk memimpin kelompoknya pergi ke hutan dan memetik buah-buahan. Hei monyet tua, pimpinlah kelompokmu untuk memetik buah di hutan. Kau harus memberikan kepadaku semua buah yang telah dipetik. Dan tidak boleh ada satu buah pun yang hilang. Juga, jangan pernah mencoba memakannya. Jika kalian tidak patuh, aku tidak akan ragu untuk menghukum kalian semua. Mengerti kalian? Monyet-monyet itu sangat menderita. Mereka kelelahan karena harus memetik buah-buahan. Terlebih mereka akan mendapat hukuman jika tidak bisa memetik buah apapun. Kawan-kawan, ayo kita harus segera menyelesaikan ini supaya kita bisa istirahat. Ayo kita berangkat. Ayo, siap. Di sisi lain, ada seorang pria yang selalu mencari nafkah dengan cara bertani. Penduduk desa selalu memanggilnya Pamanju. Aku bahagia sekali karena memiliki ladang ini. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah bosan untuk merawat dan menjaganya. Ya, bagaimana lagi? Hanya ini yang bisa didapatkan oleh seorang pria lajang sepertiku. Oh, wow. Ternyata dia seorang pria lajang. Jam 6 pagi, Pamanju tiba di ladang. Di jam 12 dia makan siang dan jam 5 sore dia akan kembali ke rumahnya. Aku harus memberitahukan ini kepada yang lainnya. Pamanju, Pamanju. Pamanju merawat tanamannya dengan tekun. Ladangku yang sangat indah, ladangku, oh ladangku, aku mencintai ladangku, ladangku sangat indah, oh ladangku. Penduduk desa sering membarter barang mereka dengan buah-buahan dan sayuran dari Pamanju karena hasil panennya sangat bagus. Ladangku yang sangat indah. Pamanju, apakah kau ada di ladang? Ladangku. Aku dengar suara Pamanju, Bu. Ladang Iya, aku juga. Dayung perahunya ke tepi sungai, Gi. indah. Baik, Bu. Siapa yang memanggilku? Oh, Pamanju, kelihatannya kau sedang bahagia. Sampai-sampai suaramu terdengar di seluruh penjuru ladang. Oh, iya. Ngomong-ngomong, kalian datang dari mana dan ada perlu apa? Pamanju, nanti sebelum kau pulang ke rumah, tolong bawakan beberapa semangka untukku ya. Aku punya seekor ular untuk ditukar dengan itu. Dasar anak nakal. Kau mau main-main denganku? Dia hanya bercanda, Ju. Jadi tolong ya, sebelum kembali bawakan beberapa untuk kami. Iya, baiklah kalau begitu. Ya sudah, aku pergi dulu ya, Paman. Ya sudah. Monyet yang sedang memata-matai Pamanju kemudian memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya. Hello everybody. Hello kawan-kawan semua. Semuanya, kemarilah. Ada yang ingin aku bicarakan kepada kalian. Aku telah memata-matai Pamanju dan ternyata panennya sangat bagus. Dia akan pulang ke rumah jam 5 sore. Dan saat dia pulang, kita harus mulai beroperasi. Yeay!
Suatu hari, Pamanju bangun pagi-pagi, lalu dia membawa embernya dan bergegas pergi ke ladang miliknya. Ketika dia tiba di ladang, dia terpaku tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ember-ember di pundaknya terjatuh begitu saja dan merasa tidak percaya. Dia melebarkan kedua matanya dan melihat hasil panennya. Hancur semua. Pamanju sangat marah. Aku murka sekali. Kurang ajar. Siapa yang berani merusak tanamanku seperti ini? Setelah itu, Pamanju memutuskan untuk diam di ladang dan menunggu orang yang sudah menghancurkan tanamannya. Dia menunggu hingga jam makan siang tiba, tetapi tidak ada tanda-tanda apapun. Jangan sampai aku menangkapmu. Kurang ajar. Dia menunggu hingga matahari terbenam. Dan dengan lelah dia pun pulang ke rumah. Karena hari sebelumnya sangat melelahkan dan menguras tenaga, dia pun bangun terlambat. Lalu dia sengaja membakar ikan agar baunya tercium ke seluruh ladang. Kemudian dia melihat hasil panennya dan menyadari bahwa hasil panennya selalu dicuri setiap hari. Pamanju begitu marah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak pulang. Aku akan menunggu dan melihat siapa yang berani merusak tanamanku. Mereka memakannya sampai kenyang tapi masih saja berani menghancurkan semuanya. Kurang ajar. Pamanju berbaring sambil menjaga ladangnya. Dia membawa beberapa barang dan senjata seperti tongkat dan parang, dan menunggu pencuri yang berani mencuri mentimunnya setiap hari. Datanglah kalian kalau berani, maka tanganku ini yang akan menangkap kalian. Setelah malam tiba, Pamanju melihat bayangan melompat dari satu pohon ke pohon lain, tepat di sisi hutan. Hah? Bayangan apa itu? Bayangan itu terlihat seperti para monyet yang akan datang menuju ladangnya. Lalu Pamanju berpikir, Oh, jadi monyet-monyet ini yang berani merusak tanamanku. Itu dia monyetnya. Dari mana datangnya monyet-monyet itu ya? Aku sudah berkebun selama 10 tahun dan tidak ada satupun hewan yang berani merusaknya. Melihat para monyet masuk ke peternakannya, Pamanju langsung memukul jimbenya dan melemparkan tongkat untuk menakut-nakuti monyet itu. Hah? Apa itu? Apa itu? Tidak. Pamanju berteriak kepada monyet. Dasar monyet-monyet nakal. Pergi kalian. Apa kalian datang untuk menghancurkan tanamanku lagi, hah? Pergi dari sini, kurang ajar. Pamanju melemparkan tongkatnya lagi sampai beberapa dari mereka terluka dan membuat monyet lain lari ketar-ketir. Oh tidak, ada kayu terbang ke sini. yang terbang ke sini. Menyakitkan. Tidak. Tidak. Sakit sekali. Gawat, itu Pamanju. Monyet-monyet itu baru sadar bahwa mereka terluka karena tongkat kayu yang dilempar Pamanju, dan mereka berpikir bahwa mereka sedang dalam bahaya. Monyet-monyet itu panik. Mereka tidak menyangka bahwa Pamanju akan menyergap mereka di ladang itu. Pemimpin monyet berlari sambil berteriak kepada anak buahnya. Teman-teman, lari. Pamanju datang. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Ayo cepat lari. Cepat kembali ke hutan. Ayo. Iya, ayo kita kembali. Ini bahaya. Harus kembali. Mereka pun mendengarkan perkataan dari pemimpinnya. Beberapa dari mereka mendapat luka ringan dan ada juga yang terluka parah. Mereka semua berlari ke hutan dan tidak berani untuk kembali lagi. Keesokan harinya, Pamanju pergi menuju ladang yang berada di hutan dekat danau. Dia mengikuti jejak monyet itu ke dalam hutan dan menemukan sesuatu. Jadi monyet-monyet itu datang dengan melewati pohon yang tumbang di sungai ini. Oleh karena itu, mereka bisa datang ke sini dan menghancurkan tanamanku. Karena sebelumnya, aku belum pernah melihat monyet-monyet itu. Setelah itu, Pamanju memanggil orang-orang untuk membuang pohon tumbang yang menjadi jembatan penyeberangan bagi para monyet tersebut. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan tanamannya hancur.
Setelah mengetahui bahwa Pamanju sedang menjaga ladangnya dengan ketat, para monyet itu memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Lalu, monyet-monyet itu pun berdiskusi. Hei teman-teman, kita tidak bisa lagi mencuri mentimun milik Pamanju karena dia sedang menjaga ladangnya dengan ketat. Bisa saja dia memasang jebakan di sekitar ladang itu. Kita harus pergi ke ladang yang lain, teman-teman. Benar! Ada ladang mentimun dan semangka lain di sisi barat yang sedang panen. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ladang itu saja. Kita buka suara. Siapa di sini yang setuju untuk pergi ke sana? Tanpa ragu, monyet-monyet itu berteriak menyetujui ide tersebut. Iya, setuju. Kita pergi ke sana. Ayo, sekali Ayo, kita pergi ke sana. Setelah berpikir, pemimpin monyet mengangkat tangannya agar semuanya diam dan dia pun berkata, Tunggu dulu. Tapi, bagaimana caranya agar kita bisa sampai ke seberang? Air sungainya sangat deras. Kita bisa terbawa arus. Dan lagi, Pamanju sudah memindahkan pohon itu. Kita sudah tidak bisa lagi melewati pohon itu. Tidak masalah. Kita bisa berenang untuk sampai ke sana. Tidak. Kita tidak bisa melakukan itu. Arus airnya begitu deras. Jika kita memaksa berenang, kita pasti hanyut tenggelam. Kalau begitu, kita harus menunggu orang yang datang dengan membawa perahu. Lalu kita meminta tolong kepadanya untuk membawa kita ke seberang. Oh Tuhan. Setelah berdiskusi, para monyet itu pun menunggu di tepi sungai. Pada hari itu, perlahan datang sebuah perahu dan berhenti di tepi sungai. Oh, lihat! Itu perahu! Melihat itu, para monyet pun langsung memanggil pemilik perahu. Tuan pemilik perahu! Tuan, bisakah Anda membawa kami semua ke seberang? Pemilik perahu menunduk dengan wajah yang tertutup oleh topi. Lalu dia menjawab, Sayang sekali. Aku sedang sibuk. Kami mohon, tolong bantu kami Tuan. Kami pasti tidak akan lupa akan kebaikan Anda. Kami sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena kami rasa Pamanju sudah memasang jebakan di sekitar hutan ini. Iya Tuan, biarkan kami pergi dari sini. Kami sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Tempat ini sudah tidak aman bagi kami, Tuan. Bagi kami, Tuan. Sudah biarkan kami pergi. Mengapa kalian sangat khawatir? Apakah kalian semua mencuri hasil panen Pamanju? Ya, kamilah yang mencuri dan menghancurkan tanaman milik Pamanju. Tapi sekarang kami sudah tidak berani. Kami takut padanya, Tuan. Jadi begitu. Ya sudah, naiklah ke perahu. Aku akan membawa kalian ke seberang. Mendengar itu, para monyet sangat gembira. Mereka semua bergegas menaiki perahu. Lalu pria itu mulai mendayung perahunya menuju seberang. Dia mendayung perahu melawan arus air yang sangat deras. Hal tersebut menyebabkan perahunya berguncang. Ketika sampai di tengah danau, para monyet melirik wajah lelaki tersebut. Kalau dilihat dari samping, dia seperti Pamanju. Hei kawan-kawan, semakin dilihat, sepertinya lelaki itu mirip dengan Pamanju. Iya, benar. Iya, dia mirip sekali dengan Pamanju. Benar. Dia mirip Pamanju. Lalu pemilik perahu pun mengangkat dayungnya sambil berteriak. Tentu saja aku ini Pamanju. Dasar monyet-monyet kurang ajar. Setelah itu Pamanju menggunakan dayungnya untuk mendorong monyet-monyet menuju air sungai. Beberapa monyet melompat ke air dan mati tenggelam. Beberapa yang lain berusaha berenang ke tepi dan ada juga yang selamat. Oh tidak, aku masih ingin hidup. Tolong aku. Aku cuma ingin hidup. Tolong. Sejak kejadian itu, para monyet tidak pernah datang dan merusak ladang milik Pamanju lagi. Dan kini Pamanju pun hidup dengan tentram. Suatu hari, ketika hendak memetik buah-buahan, monyet kecil bertanya kepada monyet lainnya.
Apakah pasangan tersebut yang menanam pohon di hutan ini? Tidak. Pohon-pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Monyet kecil bertanya lagi. Bolehkah kita mengambil buah-buahan ini tanpa seizin mereka? Sekelompok monyet menjawab serempak. Iya, bisa saja. Monyet kecil itu melanjutkan perkataannya. Lalu, kenapa kita tidak memetik buah untuk diri sendiri saja? Kenapa kita harus menjadi pelayan pasangan itu dan mencuri buah-buahan milik penduduk? Kenapa kita terus membiarkan mereka menghukum dan memukul kita setiap hari? Buah-buahan yang dikumpulkan adalah hasil kerja keras kita, sedangkan mereka dengan seenaknya mengambil semua buah itu. Terlebih lagi, mereka juga selalu menyiksa kita. Sangat menyebalkan. Setelah mendengar perkataan dari monyet kecil, monyet lain menyadari bahwa selama ini mereka sangat menderita karena melayani pasangan tersebut. Dia benar. Kita tidak perlu lagi melayani mereka. Lebih baik kita tinggal di hutan tanpa perlu melayani siapapun. Benar, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Benar. Sekelompok monyet lari ke dalam hutan. Mereka tidak membawakan buah kepada pasangan tersebut dan mengabaikan perintahnya. Pada malam hari, ketika pasangan tersebut sedang tidur, para monyet itu diam-diam datang ke tempat pasangan tersebut untuk menghancurkan kandang yang selama ini mengurung mereka. Ayo kita hancurkan, tapi jangan terlalu keras, atau mereka bisa bangun. Ini dia, kandang yang selama ini mengurung kita semua. Ayo, kita hancurkan hingga tak tersisa. Karena mereka sedang tidur, ayo kita ambil semua buah-buahannya. Ayo cepat. Bagaimana menurut kalian? Iya, kita ambil saja semuanya. Ini Dan juga kita hancurkan kandang ini. Benar-benar hancurkan sajalah. Semuanya sudah selesai. Jadi, ayo kita kembali ke hutan. Ayo kita pergi. Iya. Ayo cepat, kita pergi. Setelah monyet-monyet itu meninggalkan pasangan tersebut, mereka sudah tidak lagi memiliki buah-buahan untuk dimakan. Terlebih, mereka berdua sudah tidak mampu bekerja. Ketidaksadaran akan kebebasan diri sendiri akan membuat kita rentan diperdaya orang lain.